tipe kepribadian ESFJ, sang penjaga dengan topeng kebaikannya. Dikenal sebagai The Defender dalam teori MBTI, secara struktur kognitif, ESFJ didominasi oleh introverted sensing dan extraverted feeling, serta diikuti oleh introverted thinking dan extraverted intuition sebagai fungsi yang lebih inferiornya. Kombinasi dari introverted sensing dan extraverted feeling membentuk kepribadian yang sangat berorientasi pada harmoni, tradisi, dan perasaan sosial. Mereka tidak hanya membaca emosi orang lain, tetapi juga menyelaraskan perilakunya agar bisa diterima. Mereka cenderung menyerap nilai-nilai eksternal sebagai pedoman internal bagi dirinya. Namun disinilah letak paradoksnya. Apakah kebaikan mereka murni karena cinta atau karena ketakutan akan konflik dan penolakan sosial? ESFJ bisa menjadi aktor sosial yang brilian, tetapi tidak selalu autentik secara moral. Dalam terminologi Jung, extraverted feeling dapat menjadi topeng persona atau representasi sosial yang tidak mencerminkan jiwa terdalamnya. Ia bisa menjadi kebaikan yang bersumber dari dorongan untuk mempertahankan tatanan, bukan dari refleksi etis yang mendalam. Paradoks moral Dostoyevsky, manusia sebagai makhluk yang tersiksa oleh kesadaran. Fyodor Dostoyevsky tidak menulis sistem filsafat formal, tetapi karyanya adalah ekspresi mendalam dari filsafat eksistensial dan psikologi moral. Dalam novelnya seperti Crime and Punishment dan The Brothers Karamazov, ia menunjukkan bahwa kebaikan tidak pernah sederhana. Dostoyevsky menolak gagasan moralitas yang dikendalikan oleh aturan eksternal atau sosial seperti hukum, agama, atau norma. Sebaliknya, dia menggambarkan manusia sebagai makhluk yang tersiksa oleh konflik batin antara dorongan bebas, suara hati, rasa bersalah, dan absurditas dunia. Di salah satu karyanya, dia mengekspresikan hal ini dalam kalimat, "Jika Tuhan tidak ada, maka segalanya diperbolehkan." Kebaikan bagi Dostoyevsky bukanlah soal menaati nilai masyarakat, tetapi tentang berperang secara sadar melawan dorongan egois terdalam dengan kehendak bebas. Orang yang terlihat baik bisa jadi justru menutupi kehampaannya, sedangkan orang yang tampak jahat justru mengalami pertumbuhan moral yang lebih autentik. Sekarang mari kita gabungkan sintesis ESFJ dan paradoks Dostoyevskian. Kebaikan sebagai topeng. ESFJ adalah archetype manusia yang ingin menjadi baik di mata orang lain. Namun jika kita gunakan lensa Dostoyevsky, ESFJ adalah sosok yang sangat rentan menggunakan kebaikan sebagai alat pertahanan, sebagai topeng sosial, atau bahkan sebagai bentuk manipulasi halus. Ini karena dominasi extraverted feeling membuat mereka sulit menolak harapan sosial, membuat mereka cenderung menyenangkan orang lain daripada jujur pada konflik batin mereka sendiri, serta sering menekan dorongan gelap yang manusiawi sehingga menciptakan represi psikologis dalam diri. Contoh Dostoyevskian dari ESFJ yang menyamar sebagai baik dapat ditemukan dalam tokoh seperti Alyosha Karamazov dalam karya Dostoyevsky yang terlihat suci, tetapi seringkali lari dari kompleksitas moral yang dihadapi saudaranya. Atau mungkin lebih dekat dengan Sonya dalam Crime and Punishment, pelacur yang penuh pengorbanan, tetapi dalam keterpaksaannya. Apakah dia baik karena cinta atau karena sudah menyerah terhadap dunia dan memilih tunduk sebagai satu-satunya pilihan hidup? Dalam situasi ekstrim, ESFJ dapat menjadi moralistik secara obsesif, tapi bukan karena dorongan etis otonom. Mereka bisa menekan dorongan negatif sampai tak sadar bahwa kebaikan mereka telah menjadi perangkap narsistik. Mereka mencintai diri sendiri karena berhasil terlihat sebagai orang baik. Jika kita mengikuti jejak pemikiran ini, kebaikan sebagai strategi bukan substansi. ESFJ dalam upayanya menjaga stabilitas sosial dan relasi mungkin lebih peduli untuk terlihat baik daripada menjadi baik itu sendiri. Ini bukan kemunafikan, tapi tragedi eksistensial. Mereka percaya bahwa mereka baik karena sistem nilai yang dianutnya telah menyatu dengan identitas diri mereka. Namun, jika diuji dalam situasi yang ekstrim seperti yang sering digambarkan Dostoyevsky, kebaikan itu bisa runtuh.
dan di baliknya mungkin ada kehampaan atau bahkan kekejaman yang tersembunyi. Pada akhirnya, kebaikan sejati bukanlah soal perilaku sosial yang diterima, melainkan soal keberanian untuk memilih yang benar meskipun bertentangan dengan ekspektasi. Dan ISFJ, sebagai sang penjaga harmoni, justru malah sangat mungkin menghindari konflik ini, dan itulah paradoks moral dalam diri mereka. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.